Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Embun pagi, kasihnya setiap hari, seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Mazmur 27 ayat 1 sampai 14. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allahku, penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 31. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku,
kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikian bacaan firman Tuhan. Sekarang ini kamu tinggal di rumah bapamu, apa di rumah mertuamu, ya kan? Repot saudara ya. Karena menikah tidak boleh tinggal di rumah mertua. Lebih baik ngontrak. Ya, ingat saya ngomong ya. Kalau kamu berani menikah, jangan pernah tinggal di mertua. Baik mertua dari istrimu maupun mertua dari suamimu. Ya. Mertuamu tinggal sama kamu boleh, tapi kamu tidak boleh tinggal di rumah mertuamu. Ya, kecuali ada perjanjian, mertuamu hidup sendirian. Ya. Tapi kalau mertuamu masih ada keluarga lengkap, suami, istri, dan masih ada anaknya lagi, adiknya lagi, waduh saudara, jangan pernah tinggal di rumah mertua. Ingat saudara, kalau kamu pengen pernikahanmu benar, kalau tidak, yang di situ yang jadi kepala rumah tangga bukan kamu, bukan yang jadi ibu rumah tangga bukan kamu, tapi mertuamu. Percaya saya. Dan mertua itu lebih kejam daripada ibu kota. Apalagi ibu tiri. Ya kan, repot. Bukan masalah mertuamu tidak baik, bukan. Mertua itu selalu baik. Menantu itu selalu baik. Yang tidak baik adalah mertua dengan menantu. Ya, tidak boleh tinggal satu rumah. Kecuali mertuamu, kamu rawat di rumahmu. Balik lagi, karena itu ibumu, bapakmu yang dirawat. Maka kepala rumah tangganya ya kamu. Ibu rumah tangganya ya kamu, bukan mertuamu. Ya. Ada lagi, saya tinggal di rumah orang tua saya. Lah iya, orang tua saya itu kan mertuanya anak. Iya kan? Itu nggak boleh. Tapi kalau mami saya tinggal di rumah saya, ya tetap ibu rumah tangganya anak. Mami saya itu mau nggak mau ya harus nurut sama anak. Tetapi kita berbakti. Kita punya pembantu, ribetnya minta ampun, saudara. Aduh, kalau si mami saya itu kalau sama pembantu tuh pokoknya jahat. Ya, saudara. Pokoknya pikirannya jelek kalau sama pembantu itu. Akhirnya kita tiap tahun ganti pembantu. Bagus tiap tahun, pernah tiap bulan tuh saudara ya, ganti pembantu. Bagus tiap bulan, baru seminggu ganti. Sering tuh. Terus gimana? Terus kita saling mami saya gitu. Ya enggak lah. Right or wrong is my mother. Iya dong. Benar salah itu ibu saya saudara ya. Ya pembantunya suruh pergi. Resikonya ya mami saya jadi babu di rumah. Lah siapa suruh kira ada pembantu? Gimana Mi? Capek. Gini, tangannya keseleo. Waduh, tangannya rematik ini. Lah kemarin ada pembantu diusir sama mami. Gimana sih? Diusir apa-apa. Suka-suka si mami saja. Kalau kakak saya salah. Kakak saya ada pembantu ribut sama mami, pembantunya dibela, maminya dimarahi. Salah, mami bilang salah kamu tapi lagi. Salah. Ya. Membantu urusan mertua. Walaupun mertua tinggal sama kita, capek ya capek. Dengan begitu, ya orang tua kita yang tinggal di rumah kita merasa kita merawatnya. Padahal memang kadang sering kali yang namanya mertua lebih salah mertua daripada pembantu. Tapi kamu harus tetap bela mertuamu daripada pembantumu. Ya pembantu itu orang lain. Mertua itu adalah yang melahirkan istrimu atau melahirkan suamimu. Ya kan? Pembantu itu bisa jahatin anakmu. Mertuamu kemungkinannya kecil.
Kecuali kamu banyak utang sama mertuamu dan bayar, ya mungkin bisa dicupitin anakmu nanti sama mertuamu ya, saudara ya. Aduh, diskriminasi ada nggak sini mertua-mertua yang melakukan diskriminasi kepada cucunya? Ayo bertobat loh. Ya kan, kalau cucunya kalau anaknya banyak duitnya, cucunya disayang. Kalau anaknya nggak banyak duitnya, cucunya ditendangin terus ya. Hati-hati loh, saudara, bertobat loh. Ya, makanya jangan tinggal di rumah mertua. Kalau kamu miskin, kasihan anakmu. Tapi ada mertua yang baik ya, banyak. Tapi sebaiknya tetap jangan tinggal di rumah mertua. Mengapa? Karena nanti istrimu atau suamimu tidak dewasa. Gantut. Sudah umur 30-40 masih nyusu sama mamahnya, masih diketekin sama mamahnya. Lucu, saudara. Nggak boleh. Biarkan dewasa ngambil keputusan, biarkan suami istri atau istri salah, bikin salah. Kalau di rumah terus, di rumah mertuamu kan ada apa-apa nanti jadi kolokan, ya nggak baik, kok nggak baik. Anak cucumu juga nggak baik. Balik lagi, kalau mertuamu yang tinggal di rumahmu itu beda, ya, beda, benar-benar beda. Bagaimana kalau kita tinggal di rumah bapaknya kita? Nah, tambah ruwet lagi itu, sama saja. Bapaknya kita kan mertuanya istri kita. Bapaknya kita kan mertuanya suami kita, ya suami mohon jangan, ya nggak boleh, ya. Karena apa? Karena nanti kita sendiri jadi laki-laki kita belainnya orang tua, begitu ribut sama menantunya karena kita tinggal di rumah mertua. Repot tuh kalau ribut gimana? Ya kan, kita tidak sengaja kita ngomongin lekit, orang mertuanya ikut nanti. Akhirnya panjang kali lebar kali dalam kan, sekali ribut kan. Akhirnya kamu ribut, bukan ribut sama istrimu, tapi ribut sama mertuamu. Gara-gara kamu ngomongin lekit sedikit. Ya kan? Waduh, nanti bibit bebet popot sak generasi sampai ke generasi 7 generasi di atasmu diungkit itu, saudara. Jangan ada percaya saya. Aduh. Ya. Jangan ada percaya saya, percaya deh. Lebih baik kamu kontrak. Kalau sudah, nggak usah beli rumah. Kalau kamu sudah niat menikah, kamu harus siap bayar kontrakan. Bekerja, kalau belum bekerja jangan menikah. Tapi aku udah pengen ngesek ya, pengen ngesek. Kalau kamu pengen ngesek, ya nggak punya duit jepit di pintu, jangan kawin, salah kamu. Kalau kamu mau nge-seks yang benar, kamu kudu kerja dulu. Harus bisa bayarin istri yang benar. Istri suami. Kalau istri-istri mau dilamar sama perempuan mau dilamar sama lakinya, jangan sampai kawin sama pengangguran. Hati-hati, saudara ya. Nanti urusannya balik lagi ke rumah mertua nanti kamu. Aduh, bayar kontrakan nggak bisa, ntar Hagio suruh bayarin lagi. Yang tidak bekerja jangan makan. Udah diambil-ambil, udah dikasih tahu ya. Tolong ini ya dokter itu. Yang tidak bekerja jangan makan. Iya kan? Kalau kamu tidak bekerja, nggak boleh dikasih kontrakan. Nggak boleh. Jangan, iman itu udah jalan. Itu di jalan. Karena siapa suruh nggak bekerja. Kerja apa saja, yang penting kamu kerja. Kalau kurang baru kamu minta. Kalau kurang baru minta. Jangan kamu nggak kerja lalu minta, nggak boleh. Bahkan kalau kamu lagi nggak bekerja, dibantu sembako. Ingat, puasa, makan sehari sekali. Supaya kamu jangan penyakitan. Kalau kamu bekerja, tetap dibantu sembako, makan sehari 3 kali. Pak, gajinya kurang, makan sehari 3 kali, kamu kerja yang benar. Tapi kalau kamu lagi pengangguran, makan sehari sekali saja. Puasa yang benar, minta sama Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tak jamin hidupmu sukses, tak jamin itu, saudara. Kamu tahu, saya sudah ngalamin, ya. Saya sudah segala macam sudah tak coba. Ya, dan yang benar yang seperti itu. Waktu saya pengangguran, ya saya pernah nganggur 3 bulan ya. Setahun malah ya, saya setahun menganggur. Saya habis kolaps semua baru keluar dari penjara. Setahun saya nganggur. Saya cuma nulis buku.
waktu itu cuman kuliah. Ya sudah, saya makan sehari cuma sekali, enggak 3 kali. Saya sekali. Puasa saya, minta berkat Tuhan. Sampai Tuhan, ini saya kuliah teologi dulu ya, sampai Tuhan bimbing benar-benar, saya dituntun buat pelayanan yang benar, saya nulis buku yang benar, dan akhirnya buku itu menghasilkan saya baru makan sehari 3 kali. Ya, karena kalau kamu banyak makan, kamu menganggur, energimu banyak dan kamu nganggur, kamu jahat tuh nanti. Kamu jadi banyak sekali yang ruwet-ruwet. Ya, saking nganggurnya istri tetangga kamu celutakin lagi. Ayo kamu digarap nih, kalau nggak bagus kalau istri tetangga. Seringkali anakmu sendiri digarap sendiri sama bapaknya nganggur. Oh jahat, hati-hati. Ya, membantu di rumah digarap, nganggur. Ya, makanya jangan sampai nganggur. Kerjakan sesuatu walaupun hasilnya kurang, kerjakan sesuatu. Laki-laki itu harus bekerja. Kalau bisa kerja di luar rumah, kerja di luar rumah. Ya tentu saja diperhitungkan ongkosnya. Tapi tidak boleh nganggur. Banyak hal yang bisa kamu kerjakan. Dari mulai menulis, dari kamu bikin sesuatu yang di rumah, kamu coba, sampai bahkan kamu kalau perlu masakin buat anakmu. Ya, bikin sesuatu. Tetapi ada satu lagi, tinggal di rumah Bapa surgawi. Bukan di surga mati nanti, bukan. Surga itu kan sekarang. Surga itu sekarang, saudara, ya, bukan nanti. Di zaman sebelum Yesus disalib, mati dan bangkit, surganya nanti. Ya, karena semua orang pergi ke paradise. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit, surga itu sekarang. Surga itu sekarang. Wih, ketika Tuhan di rumah Bapakku banyak tempat, bukan buat nanti. Banyak orang salah paham, di rumah Bapakku banyak tempat nanti. Sekarang kita ada di rumah Bapa surgawi. Bukan di rumah Bapa mertua, tapi di rumahnya Bapa surgawi. Bukan di rumahnya Bapak Murci, bukan di rumahnya Bapak Utomo kalau punya mantu ya, hati-hati loh. Di rumah Bapak surgawi, di mana di situ selalu ada sukacita. Ya, karena ketika kita ada bersama dengan Bapak surgawi, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kan ada sukacita. Kalau nggak ada sukacita, bohong. Berarti kamu tidak di rumah Bapak surgawi. Mungkin kamu di rumah Bapak Alexis atau di Bapak Alijodo, makanya nggak suka cita kan? Kamu happy tapi nggak suka cita, happy doang, happy kan? Ya, kamu baru nelen pil, salah pil, upil gitu, upil kamu telan jadi kira pil. Hati-hati saudara, kamu ada di rumah Bapak siapa? Kita harus jujur, hari ini kamu di rumahnya bapaknya siapa? Kamu di rumah bapaknya siapa hari ini? Jujur kamu. Kalau kamu jujur, ya, kamu cepetan balik. Kalau ternyata kamu salah bapak, cepetan balik. Ini bukan bapak saya ini. Kamu di rumah bapaknya siapa? Aduh, cepat pulang. Bapak menunggu, ya. Karena di rumah Bapak selalu ada pengampunan, ada pendamaian. Kalau rumah tanggamu tidak ada pengampunan, artinya kamu lagi di rumah Bapa yang sono, bukan Bapa kita di surga. Kalau di rumah kamu bertengkar dan tidak ada pengampunan, berarti kamu lagi di rumah bapaknya sono, bukan Bapak surgawi. Sebab di rumah Bapak surgawi selalu ada pengampunan. Kalau di rumahmu isinya kenajisan, tidak ada kekudusan, perselingkuhan, isinya hal-hal yang najis, ya, tiap hari ngamuk-ngamuk, tiap hari, ya, kamu dipenuhi dengan kenajisan, vulgar ya, vulgar kenajisan itu diumbar, maka kamu sedang di rumah Bapak yang sono, bukan bapaknya Muhammad itu loh. Bukan di rumah Bapak surgawi. Bukan di rumah bapaknya Yesus. Nggak ada Bapak Yesus ya. Di Alkitab nggak ada Bapak Yesua. Ya, bapaknya Yesus.
Kan Yesus berkata, di rumah Bapakku. Ya. Bapak Yahweh juga nggak ada. Di Alkitab itu nggak pernah ada kata Bapak Yahweh. Ya, adanya Bapak El. El adalah Bapakku. Nggak ada Bapak Yahweh. Bapak Yesua juga nggak ada. Ya, Bapak Yesus. Adanya Tuhan Yesus. Dan Bapak Yesus. Itu Bapak surgawi. Di mana ada kasih pengampunan, ada sukacita, ada kekudusan di sana. Maka segala berkat ada melimpah. Kalau ada kasih, ada kekudusan, ada pengampunan, ada sukacita selalu, ada ucapan syukur di rumah Bapa. Kalau di rumah Bapak mertua, kamu nggak ngucap syukur, hati-hati kamu sempalong pakai gelas, kamu udah bagus dikasih makan. Nah, iya, Bang. Ya kan, bangunnya jam 12 siang. Aduh, awas kamu. Bagus gak disabet pakai sabet. Gedor-gedor. Bangun jam 12. Baru tidur jam 8, jam 12 sudah dibangun. Ini gua nggak tahu diri bukan. Kenapa kamu tidur jam 8 pagi? Iya, tadi malam baru remi, Pak. Aduh, repot kamu. Di rumah mertua main remi kamu. Kamu hati-hati, saudara. Saya nggak main-main ya. Kamu pengen bener, ya. Kalau sampai kepepet kamu tinggal di rumah bapak mertua, sampai kepepet, tidurlah jam 11, jangan jam 9. Jam 11 bangunlah jam 4 pagi. Nyalain zoomnya doa pagi. Jangan jam 10, jangan sebelum jam 10 udah tidur, jam 9 jangan kamu mulai tidurlah, jam 10, jam 4 pagi bangun. Kalau kamu di rumah bapak mertua. Wali kamu tiap hari kerja, ya. Jam 8 pagi sudah kerja, jam 6 sore, jam 7 sore tidurlah sore-sore supaya kamu pagi-pagi bisa bangun. Tapi kalau kamu sampai lagi nggak ada kerjaan, jangan sampai kamu bangun di atas jam 6 pagi. Bangunlah lebih pagi daripada seluruh isi rumah. Lakukan apa yang bisa kamu kerjakan di situ. Ya, hati-hati kalau kamu di rumah bapak mertua. Kalau kamu di rumah bapaknya Yesus, maka tetap bangun pagi, ikut doa pagi. Karena ada berkat yang disediakan, ya, sebelum matahari terbit. Sebelum, ya, embun pagi itu hilang dari muka bumi. Ada berkat, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari. Baru setiap hari itu setiap pagi, saudara. Ya, berkat itu datang pagi-pagi. Makanya burung-burung itu semua memuji Tuhan di pagi hari. Begitu kamu keluar, seger. Ya, mengapa? Nah, itu berkat Tuhan. Mengapa kamu pergi keluar jam 4 pagi sampai jam 8 pagi maksimum? Itu saat yang paling seger itu jam 4 pagi kamu keluar. Begitu kamu sudah nggak seger. Begitu kamu jam 4 pagi keluar, seger. Nikmati kasih Tuhan, nikmati berkat Tuhan. Cari Tuhan, duduk. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ucapan syukur, saudara. Kalau kamu ingin selalu tinggal tetap di rumah Bapa, selalu ucapkan syukur. Selalu ada sukacita, ada kekudusan, ada pengampunan, lepaskan damai sejahtera buat setiap orang. Perkatakan perkataan-perkataan yang baik setiap hari. Maka kamu akan tinggal tetap di rumah. Karena di rumah Bapa kita itu selalu terbuka. Ada banyak sekali tempat buat kita semua. Ya, ada banyak sekali tempat. Tapi sayangnya kamu lebih senang tinggal di rumah Bapa mertua daripada tinggal di rumah Bapa surgawi. Siapa bilang Pak senang tinggal di rumah Bapak? Ya, hanya kamu tidak keluar-keluar dari rumah Bapak mertua. Ya, belum mampu Pak, bukan. Kamu mampu. Cuman kamu tidak berani kan? Kamu terlalu pengecut kan?
untuk bergantung sepenuhnya kepada Bapa Surgawi, untuk kamu tinggal di rumah Bapa Surgawi. Kamu terlalu takut untuk melangkah. Jehovah Jireh bilang, Tuhan kan cukupkan semua keperluan. Yang penting kamu selalu disiplin, ada aturan tinggal di rumah Bapa Surgawi. Di rumah Bapa Mertua ada aturan, di rumah Bapa Surgawi juga ada aturan. Aturannya tadi sudah saya bilangi, jaga hidupmu dalam kekudusan, selalu ada pengampunan, selalu ada sukacita, ucapan syukur tiap hari. Maka kamu akan tinggal tetap di rumah Bapa kita. Lakukan dong, ya. Percaya saya, rumah Bapa Surgawi lebih indah daripada Bapa Mertua. Amin. Haleluya. Amin.